perbankan dulu ya. Nah. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang mengenal perbankan ya. Pada prinsipnya perbankan, koperasi itu mirip ya. Perbankan ini bisa bank umum, bisa UUS, bisa BPRS. Tadi itu prinsip dasarnya sama, koperasi juga sama. Jadi bank itu sebagai lembaga mediasi, intermediasi, perantara antara yang punya duit sama yang butuh duit kan itu ya. Sederhananya itu Pak. Bank itu sebagai lembaga intermediasi, mediator yang punya duit dan yang nggak punya duit. Yang punya duit biasanya nabung kan ya. Yang nggak punya duit ngutang kan ya. Nabung atau ngutang di bank konvensional semuanya akarnya kor bil faidah ya. Jadi dengan bunga. Jadi yang surplus unit ini yang punya duit nabung ke bank, kemudian bank menyalurkan ya ke yang defisit. Yang surplus nabung ke bank ini ngasih utang ke bank kan gitu. Dikasih bunga, dijanjikan bunga. Bank menyalurkan ke sini juga pakai bunga. Di sini macam tetap harus dibayar nggak sih? Tetap. Nah inilah sistem bunga begitu nanti yang terjadi. Karena itu hubungannya bank, nih ya, nasabah ketiknya sebagai debitur artinya yang menerima utang, nih. Itu bank sebagai debitur. Maka nasabahnya sebagai kreditur. Ketika banknya menyalurkan dana ke yang butuh duit, posisi dia kan ngasih utang ya. Nah, dia kreditur, di sini debitur. Nih hubungannya. Jadi kalau banknya kreditur, nasabahnya debitur. Kalau ini, ya, pola hubungannya seperti ini. Kira-kira bau nerakanya di mana? Di mana? Tadi persoalan yang utama di perbankan adalah qard bil faidah tadi. Qard dengan bunga. Yang kedua kira-kira apa Pak? Kalau ini skemanya. Apa kira-kira isu syariahnya? Kira-kira kalau bank ini membiayai warung remeng-remeng yang kurang lampu, boleh nggak Ustaz? Misalnya di Pantura itu kan banyak tuh, pinggir-pinggir tuh. Nah, kemudian bangun warung remeng-remeng. Kira kalau nyalurkan ke sana, boleh nggak ya? Boleh. Selama layak untuk dibiayai, boleh. Wah, ini penghasilannya Mbak ini tinggi ini. Jaga si warung gitu ya. Penghasilan sehari bisa 20 juta. Oh, kan layak nggak dibiayai? Layak, padahal warung remeng-remeng. Nah, kalau syariah kan nggak boleh. Oke. Jadi kesini nih Bapak Ibu, aspek-aspek kesyariahan tidak diperhatikan. Karena itu, kalau Bapak Ibu nabung bank konvensional, uangnya ya dipakai untuk membiayai apa aja. Bisa yang sesuai syariah, bisa yang tidak sesuai syariah. Jadi bank syariah itu bukan hanya persoalan riba. Kan ada itu yang viral, bilang, saya naruh duit tadi, bank konvensional saya nggak minta bunga kok. Loh gendeng. Dia nggak minta bunga, tapi duitnya itu dibungakan. Duitnya disalurkan pada hal-hal yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kalau syariah nanti Pak, Bapak yang jagain kalau sebagai DPS-nya. Itu duit disalurkan kemana? Kok di Pantura, dicek. Untuk apa? Perumahan pinggir Pantura kan gitu. Nah, kalau untuk yang halal silakan. Kalau untuk yang haram harus kita stop. Nah. Oke, nah syariah seperti ini Bapak Ibu. Syariah ketika nabung, tadi kan bunga nggak boleh ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau nabung itu nyari untung nggak? Atau sudah nggak mau keuntungan dunia? Nah, iya kan? Pasti orang pengen nyari keuntungan. Maka keuntungan yang halal ya yang sesuai prinsip syariah.
Sehingga kalau mau nyari untung dalam prinsip syariah, al-ghunmu bil hurmi. Ya kalau untung ya harus siap berisiko. Karena itu dia investasi, Pak. Akarnya apa ini? Nanti mudharabah. Pak, saya nggak mau untung, Pak. Saya nggak investasi. Saya pokoknya naruh duit aja. Silahkan nitip wadiah. Bang boleh nggak ngasih duit? Misalnya, Ustaz ngasih ke bank 1 triliun. Nih duit saya daripada di rumah jamur, nih saya taruh di bank 1 triliun. Gitu. Dipakai usaha bank untung 200 miliar. Bank wajib nggak ngasih keuntungan? Tidak. Tapi bank boleh memberikan, nggak boleh dijanjikan. Nah, bahkan ada di AOIT itu nggak boleh ditradisikan. Nanti yang GoPay, ya, GoPay, OVO itu AKT ini, Pak. Bapak itu ketika naruh top up itu nitip. Tapi karena duitnya dipakai oleh bank, nitipnya itu kos. Akadnya sebenarnya kos. Maka kalau Bapak nitip top up itu karena pengen dapat cashback, maka riba. Loh iya, makanya biar nggak riba, nggak usah mikir itu. Loh kalau saya top up aja, mau dikasih mau enggak, ya untuk efisiensi efektivitas pembayaran kan, ternyata dikasih, berarti bonus, gitu kan Bang kan. Nah, ini yang penting tasawur akadnya di sini. Kan ada yang bilang, enggak, itu bukan kord. Lo enggak kord gimana? Lewong duit kita itu yang enggak kita pakai ngendap, itu ditaruh di bank. Dia dapat kok imbal hasil giro. Terus duitnya punya siapa? Mengapa? Dengan kord ini juga, seandainya dia memperoleh pendapatan dari uang yang kita taruh di dia halal Pak memiliki. Lah kord kan? Tapi kalau wadiah murni, Pak, ada keuntungan. Hak siapa keuntungan? Hak yang nitip, Pak. Bukan haknya penerbit uang elektronik. Makanya takkif fikihnya itu adalah wadiah yadul dhamanah atau qard. Itu nanti di fatwa tentang uang elektronik. Jadi Bapak Ibu kalau nanti jadi DPS di uang elektronik, misalnya OVO, GoPay mau tobat jadi syariah gitu ya. Nah, nanti pedomannya gitu, Pak. Sekarang link aja itu sudah mengkreat waktu itu saya bantu mendampingi untuk membuat syariahnya. Oke ya, jadi beda Bapak Ibu, di sini hubungannya bukan debitur kreditur, ya, bukan hubungannya itu. Nah, ketika menyalurkan sama, nggak boleh hubungan kreditur debitur, harus investasi berarti mudharabah musyarakat. Jual beli berarti apa? Bisa ijarah, bisa jual beli, murabahat, salam, istisna, nah seperti itu. Hasilnya kalau investasi bagi hasil. Kalau jual beli ijarah namanya keuntungan jual beli atau ujroh, jualan. Nanti inilah yang dibagi hasilkan antara bank dengan itu kalau investasi. Tapi kalau nitip tadi prinsip dasarnya kita tidak berhak mendapatkan imbal hasil. Tapi kalau dikasih ya boleh. Bapak nggak mau, ya kasihkan saya. Kan gitu gampang. Nah, ini aja Bapak Ibu. Segini aja bank itu pasti. Bapak Ibu, ini bank syariah itu dipahami secara general cukup dengan skema ini. Ya. Jadi kalau yang biru aliran dana masuk ke bank. Yang merah aliran dana keluar dari bank. Bank ketika berdiri butuh modal ya, modal. Oke, kira-kira akad pemodal kan nggak hanya satu, ada dua, ada tiga, ada empat, selalu jarang atau hampir nggak ada. Termasuk bank negara, bank punya pemerintah pun dia tidak sendiri, selalu ngajak anak perusahaan lain untuk ikut bergabung. Ya, ini yang isu krusialnya Pak ya, ketika antar pemegang saham ini bersepakat mendirikan bank, menyertakan modalnya, akadnya apa? Nah, itu harus ngerti nih. Akadnya apa? Musyarakah, berarti masing-masing modal dan kerja. Kerjanya siapa kerja pemegang saham? Enggak, nanti dikuasakan ke direksi dan
komisaris untuk bekerja. Makanya ketika ini menggunakan musyarakah, nggak persis musyarakah. Nah, ulama merumuskan musyarakah musahamah, sirkah musahamah. Karena khas. Kalau kita kembali ke sirkah, nggak terpenuhi kan? Nah, di situ. Itu nanti namanya ukut ghairu musamma. Kalau ukut musamma, itu udah kayaknya Pak Bagus. Saya pas kemarin dengar tuh, ukut musamma itu akad-akad yang sudah dikenal sejak tradisi klasik. Nah, ghairu musamma itu yang baru. Kalau di hukum perdata tinggalan Belanda, itu namanya nominat atau innominat. Kata bahasa nominat itu artinya nama ya. Jadi musamma kan, musamma, nominat, innominat. Gitu. Jadi yang baru-baru yang nggak ada zaman Nabi, musyarakah mutanakito, IMBT, yang begitu, termasuk sirkah musahamah, ini nggak ada zaman Nabi. Sirkah ada, tapi nggak mirip. Mau digaduk-gadukkan nggak pas, gitu kan? Nah, makanya ulama kemudian menggunakan istilah sirkah musahamah. Nah, itu yang jadi persoalan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau pemodalnya ini adalah bank konven? Kayak BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah. Ini kan punya pemerintah. Yang punya UUS. Itu kan modalnya dari konven. Haram nggak? Ayo, haram nggak tuh? Nah, itu Pak, sekarang banyak yang gugat-gugat Pak. Jadi bank syariah nggak sesuai syariah karena sumber dananya dari konven. Maka kemarin mungkin Pak Bukhari sudah menyampaikan ada teori namanya tafriqul halal anil haram. Betul memang bersumber dari yang haram, tapi sudah dilakukan tafrik pemilahan yang dijadikan modal bank syariah ini yang halal. Yang haram tetap bercokol di konven. Lo kok tahu, Ustaz? Di bank itu ada namanya modal, equity. Ya, equity itu dari negara. Uang negara halal nggak? Ya halal. Bahwa ada pendapatan yang ditahan itu bunga, ya kan nggak semua yang dari misalnya BNI, konven ya, ketika buka syariah, itu nggak semua dana equity dia habis kan. Hanya sebagian kecil kan, sebagai modal BNI syariah. Jadi dilakukan tafrik. Sama nanti asuransi konven buka unit dilakukan tafrik. Tafrikul halal anil haram. Jadi pemisahan, pemilahan dari yang dan uang itu Bapak Ibu. Ini juga sering Pak. Pak, itu di bank syariah yang unit Pak, yang layani kan yang konven. Begitu saya nabung masuk ke kenceleng dia. Konven masuk juga di satu kenceleng itu yang syariah dan yang non syariah duitnya. Gimana? Najis nggak? Kan senggol-senggolan tuh duit. Nah, uang itu yang haram bukan zatnya, tapi cara memperolehnya. Nah, tasarrufnya. Nah, itu jadi pertanyaan sepele itu kadang kalau salah jawab berarti itu. Nah, iya, halalnya itu cara memperolehnya. Begitu senggol-senggolan nggak masalah. Tapi kalau makanan beda lah. Misalnya babi sama sapi digoreng satu loyang, senggol-senggolan gitu kan ya. Jadi satu aja. Nah, ini jadi isu nih. Katanya, lo itu akuntansinya juga campur, Pak. Di ATM itu campur tuh uang syariah sama konvensional. Nah, emang uangnya cubit-cubitan kan bisa. Ya, jadi di sini itu udah isunya gitu deh. Isunya gitu. Nah, jadi di samping itu, ini kan sulit Pak ya. Kalau kita nggak menurunkan kita pengennya sih semuanya dari pasti halal. Ya kapan terwujud? Lebih baik pelan-pelan BNI Syariah kan lama-lama sekarang juga besar ya. BRI juga sama kan ya. Gitu Pak. Itulah at-tadrid atau at-tadarrus fil hukum kan ya. Prinsip tarikh tasrik itu ada 3 ya. Di antaranya adalah bertahap dalam tatbiqus syariah. Jadi nggak iso. Tim salah tim sekarang harus KW1 ya, KW3 dulu, KW gitu kan. Lama-lama nanti kita perbaiki. Oke, jadi itu di sini ntar ya.
Jadi di sini masalah modal itu. Modal digelontorkan ke sini, nah, tapi uang yang disalurkan bank untuk memberikan pembiayaan atau kredit kalau di konven, itu yang utama bukan modal tadi. Dia dari dana pihak ketiga. Inilah, ada giro, wadiah, tabungan, deposito. Nah inilah. Jadi uang yang disalurkan itu ya uang yang punya duit, disalurkan nggak dua duit. Ini hanya untuk cadangan aja Pak, uang bank ini. Ketika permintaan pembiayaan gede, ternyata masih banyak yang minta, boleh jadi uang bank keluar. Karena itu nanti financing to deposit ratio, FDR-nya. FDR itu gini, uang yang di bank, dana pihak ketiga, itu disalurkan banyak enggak? Kalau FDR-nya 60, artinya 40 nganggur, nggak disalurin. Nah, itu FDR-nya jelek. Kalau sampai syariah itu pernah 110, itu artinya apa? Tidak hanya dana pihak ketiga nanti disalurkan, termasuk modal perusahaan. Itu Bapak Ibu. Oke ya, jadi ketika bank ini buka, tentu modalnya yang utama ini Pak, termasuk untuk pengadaan gedung, bayar karyawan dan lain-lain. Yang pertama ya dari sini. Begitu dibuka, baru ada yang nabung, gitu kan ya? Kumpul duitnya. Nah, duit kumpul di sini, kalau kumpul aja nggak disalurkan, nanti penilaian tadi FDR-nya jelek, tidak sehat tuh bank. Sementara kalau konven tetap harus ngasih bunga toh. Loh kalau kemudian nggak disalurkan, dia ngasih bunga terus, apa yang terjadi? Ya tekor. Nah karena itu harus disalurkan di sini. Nah kalau di konvensional tadi, nyalurkannya semuanya ya ngasih utang. Gitu kan? Nah kalau syariah ini Bapak Ibu. Nyalurkan dengan cara apa? Bisa dengan debt financing, jual beli, ya. Murabahah, nah, salah. Berarti nanti untungnya namanya profit margin. Ya. Jadi selisih antara harga kulaan dengan harga jual, selisihnya, marginnya. Jadi keuntungannya kalau konven bunga ya. Kalau ini dengan ini berarti bisa selisih margin itu, ribahnya. Oke. Bisa equity financing, profit loss sharing bagi. Nah ini profit and loss sharing, tidak hanya bagi hasil Pak, bagi hasil dan rugi. Ingat loh. Jadi profit and loss sharing itu loss-nya ingat, jadi jangan sampai yang disampaikan profit toh, nggak boleh tuh. Itu pernah ada kasus bank syariah tuh. Ada perusahaan besar mendepositokan ke bank syariah pakai mudharabah, nggak pernah dibunyikan bahwa mudharabah itu berisiko terjadinya kerugian harus ditanggung oleh investor. Begitu rugi, nggak terima Pak. Loh, deposito rugi katanya. Akhirnya digugat ke Basarnas sampai ke pengadilan. Kalah banknya Pak. Mengapa? Karena selama memasarkan produk itu tidak pernah membunyikan loss. Selalu profit sharing. Nggak mikir kalau itu berpeluang terjadi kerugian. Nah itu banknya salah. Nah itu DPS-nya harus menjewer. Nah kalau dia basisnya adalah bagi hasil mudharabah atau musyarakah, maka nanti pendapatannya namanya bagi hasil. Gitu kan? Ini ngumpul ke bank. Terus ada juga jasa Pak. Jasa ya. Jasa ada ijaroh, kafalah, hawalah, wakalah. Ijaroh ada dua ya, apa? Ini sambil mengingat kembali yang pernah lupa. Apa? Bukan ijaroh itu berarti ada dua kemungkinan. Bisa sewa, ya. Manfaat barang, bisa manfaat jasa. Oke, kalau saya nyewa ruangan ini untuk pelatihan DSN Institute berarti pakai ijarohul ain. Ijarohnya barang. Tapi kalau saya ustaz untuk ngisi ceramah ke saya, akadnya apa? Nah, hati-hati nih Ustaz, hati-hati Ustaz. Akadnya apa? Kalau ijaroh harus pasti. Ya, Ustaz Fahmi, ceramah ya di masjid saya 1 jam,
saya bayar 5 juta harus begitu. Begitu ceramah harus 5 juta. Kok hanya 1 juta? Bisa dipakai. Tuh. Kalau ijaroh tuh. Tapi kalau tabarruk beda. Nah, tolong ya ceramah dia. Nah, tolong akarnya ya. Nah, kalau tolong nggak harus pasti. Kalau ijaroh harus pasti. Jasanya apa, berapa lama, ujrohnya berapa, harus pasti. Tapi kalau tolong Ustaz Fuad ceramah di tempat saya, tolong akarnya. Begitu pulang dikasih amplop nggak ada isinya, ya tolong. Berarti hadiahnya amplop kan gitu. Kalau dapat 100.000, ya 100.000. 1 juta itu bukan ujroh. Itu adalah hadiah, hibah, hadiah. Jadi hati-hati Ustaz ya. Ini akadnya apa nih? Akad dalam syariah ini penting nih. Nah, iya. Jadi ini ijaroh atau tabarruk. Kalau tabarruk ya terserah. Kayak belum. Jadi ajr atau ujroh nih kan ya. Itu penting nih. Jadi kalau ijaroh harus pasti. Oke ya. Ijaroh harus pasti. Oke. Ijaroh tadi bisa benda, bisa jasa. Jadi kalau Ustaz, saya punya anak nih masuk kuliah, nah, biayanya sekitar 20 juta, saya nggak bisa bayar. Bisa nggak ijaroh? Bisa. Ijaroh jasa pendidikan. Bapak mau umroh, ya, kemudian nggak punya duit atau punya duit hanya 20%, maka nanti bisa jasa umroh, paket umroh itu ijaroh Pak, meskipun di dalamnya ada jual beli. Kalau tiket ijaroh atau beli Pak? Oh, hebat kalau beli pesawat itu. Ya, beli manfaat pesawat alias ijaroh. Kayak umroh itu mayoriti adalah jasanya Pak. Meskipun begitu sampai sana di hotel makan sewa. Wah, ijaroh Pak. Ya, yang jangan dimakan, pegang-pegang aja. Ya kan gitu. Ya, ya kan? Jadi ada kain umroh jual beli pasti, tapi mayoritinya adalah jasa. Nah, diberlakulah kaidah lil aksar hukmul kul. Yang mayoritas itulah yang dijadikan patokan hukum. Karena mayoritasnya adalah ijaroh, maka bisa ijaroh gitu. Tapi kalau mayoritasnya beli, berarti jual beli. Misalnya mau ranov rumah, mayoritasnya kira-kira biaya tukang atau biaya bahan? Tukang ya? Wah, kalau tukang berarti ijaroh. Tapi kalau barang itu bisa pakai jual beli. Bisa murabahah, bisa jual beli biasa, istisna dan lain-lain. Oke. Jadi itu ya ijaroh. Ijaroh ini luas. Pak, Bapak Ibu, kursus, rumah sakit, macam-macam itu ijaroh multi jasa. Kemudian wakalah. Nah, wakalah ini penyaluran bisa wakalah bil istismar. Nah, cuman ini belum jadi produk Bapak Ibu. Cuma sudah difatwakan. Nanti bank itu tidak hanya mudharabah, tapi bisa wakalah. Apa bedanya kalau bank menyalurkan pembiayaan dengan mudharabah dengan wakalah? Kalau mudharabah bagi hasilnya ada hasil yang dibagikan. Kalau wakalah itu dapat ujroh bukan dari hasil itu. Bisa fix di depan. Nah, nanti pelaksananya di asuransi nanti saya jelaskan. Oke, kafalah, hawalah, dan banyak lagi akad-akad yang sifatnya jasa. Bapak Ibu, jadi jasa. Nah, jasa kalau diambilkan dari dana DPK, maka kembalinya bagi hasil antara bank dan DPK. Tapi kalau jasanya tanpa memakai DPK, maka itu menjadi pendapatan bank. Contohnya bayar listrik lewat bank ya. Pakai DPK enggak? Kan enggak ya. Nah, itu langsung nanti milik bank. Tuh, transfer itu kan kalau pakai uang bank ya milik bank. Tapi kalau pakai DPK, maka pendapatan transfer harus masuk pendapatan yang dibagi hasilkan. Oke ya, dividend income. Jadi disinilah dana ngumpul, disinilah pendapatan ngumpul, nanti dibagi hasilkan tiap bulan. Tuh, bagi hasil ke pemilik, bagi hasil ke penabung, atau yang wadiah dikasih bonus. Zakat sifatnya adalah belum wajib, sekarang opsional. Boleh membayar zakat, boleh tidak membayar zakat untuk entitas bank. Mengapa? Karena masih ada perdebatan.
Apakah bank itu mukallaf atau tidak? Kira-kira kalau bank nggak zakat masuk neraka nggak banknya, gitu ya? Nah, itu kan perdebatan ulama ya. Tapi ada yang mengatakan bank itu adalah saksiyah iktibariyah. Dia seperti saksun ya, tapi iktibar. Dia badan hukum. Mengapa? Karena bank itu punya uang sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pemegang saham bank, itu sudah lepas dari pemilikan tetap punya Bapak, tapi sudah jadi satu entitas sendiri. Kayak orang lah. Kalau bangkrut banknya, ya dibayar dari situ. Nggak perlu uang Bapak dikeluarkan untuk nomboi, nggak perlu sebagai pemegang saham. Jadi dia seperti orang yang sendiri, punya kekayaan sendiri, gitu ya. Kalau rugi ya dia harus menanggung. Nah, oleh karena itu, sudah banyak ulama yang berpendapat, termasuk Yusuf Qaradawi, bahwa saksiyah iktibariyah itu juga ada kewajiban zakat. Tapi karena masih terjadi ikhtilaf, dan kayaknya MUI juga belum pernah mengeluarkan fatwa tentang ini ya, belum fatwa ya. Nah, sehingga di Indonesia masih sifatnya opsional. Oke, selesai ini Bang. Silakan. Tuh, Bang tepat kan? Ya, kalau ini yang ke belakang, ini hanya rinciannya aja ya. Tadi Ustadz Bagus, Ustadz Amin sudah menjelaskan. Sekarang sedang persiapan kajian dengan OJK untuk konversi. Belum ada fatwa tersendiri kita. Selama ini diserahkan DPS masing-masing dan konsultannya. Dan memang saya terakhir ke OJK mengharapkan segera diwujudkan itu, karena tahun 2023 ya, itu kan banyak konversi ya. Nah, disitulah diperlukan panduan biar tidak variasi ijtihad masing-masing DPS-nya itu. Jadi ada deadline yang sama. Itu Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan tahun 2020 ini bisa. Oke, masih ada yang terkait Bang? Monggo. Silakan, Ustaz Muslim. Untuk tabungan mati, kan tidak saya ngomong atau boleh disarankan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Di atas tidak kita tulis, nanti akan mendapatkan bonus. Tapi secara anggota gitu ya, dapat balas jasa simpanan. Jadi begini, jangan dijadikan uruf. Jadi misalnya bulan ini dikasih, bulan depan dikasih, bulan berikutnya nggak dikasih. Jangan dijadikan uruf. Karena kalau jadi uruf, itu jadi nggak boleh. Sekarang, pertanyaannya, kalau yang tadi itu, yang selang itu, dijadikan uruf juga. Jadi nggak boleh. Makanya saya beberapa hari ini sedikit bahagia di kasus juga, Pak. Nggak sedih. GoPay biasanya naik mobil, naik ini kan ada potongan ya, nggak ada potongan. Tapi dari sisi syariah, alhamdulillah, berarti nggak menjadi uruf. Bahwa nanti ada potongan lagi, berarti bonus untuk saya kan gitu. Ya itu prinsipnya itu nggak boleh jadi persyaratkan dan nggak boleh menjadi uruf. Nah, menjadi uruf ini memang debatable ya. Kayak apa sesuatu telah menjadi uruf. Tapi yang utama tadi dipersyaratkan tidak boleh. Uruf tijari. Itu tetap ngasih lah. Ya diarahkan aja kalau memang dia mengharapkan imbal hasil, diarahkan ke investasi. Kalau investasi mudharabah, nanti ada metode smoothing ya, income smoothing, banyak smoothnya itu kan. Jadi dihaluskan biar pendapatannya ini bagi hasilnya rata ya. Ada juga konsep tanazulul haq, mungkin udah disampaikan loh sebelumnya ya. Nah, nanti ada kok trik-triknya, solusinya untuk bisa bersaing dengan konsen, Pak. Karena kalau Ustadz nggak mengatur begitu, syariah ini nggak menentu, gitu. Kami butuh kepastian, kan itu ya. Itu kadang tuh. Oke. Mau jadi DPS GoPay. Iya. Kalau posisinya jangan melihat, jangan mengharap cashback. Pokoknya top up aja. Ya nggak apa-apa. Kalau diskon kan hadiah. Iya, kayak Wadi aja. Iya.
Ya, tapi jangan sampai nih begitu melihat Grab sama apa namanya Gokar, kok murahan Gokar lah nggak ada top up gitu ya. Atau ada belanja yang diskon yang besar mana, baru kita top up gitu ya. Nah. Reward gimana? Jadi diskon itu kalau dari pelapaknya, ya itu tidak apa-apa. Misalnya sate, ini kan saya suka sate tuh. Saya lihat sate kemarin harga 40 tusuk gitu ya. Sekarang 35. Ternyata itu diskon dari satenya. Itu bukan dari GoPay-nya. Tapi kalau pasti dari GoPay-nya itu yang perlu tadi. Cara yang tadi itu. Tapi kalau dari tukang satenya ya nggak masalah. Atau misalnya jualan baju gitu ya. Kemarin dilihat 100.000, sekarang turun 50. Nah, itu turunnya yang jualan. Jadi nggak masalah, nggak ada kaitan dengan transaksi pembayaran kita. Ngasih ke tip siapa? Ya nggak apa-apa, baik sekali tuh. Iya kan? Kan sebenarnya kita sama tukang ojeknya itu ijaroh. Kita itu ijaroh sama tukang ojek untuk ngambilin pesanan kita di tukang nasi goreng. Nasi goreng angkat apa coba? Salam apa istisna? Istisna itu. Iya, bikin dulu. Coba nggak dibikin. Adanya nasi sama sayur tadi ya. Ini bawa pulang gitu kan. Bikin dulu. Jadi kalau nasi goreng. Ya. Apa? Zakat? Oke, ya. Jadi biasanya kalau di perbankan dia sebagai unit pengumpul zakat ya, resmi dari pemerintah, maka itu bagian dari tugas ke DPS. Itu karena di bank syariah itu kan ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu bisa fungsi pengelolaan zakat, bisa pengelolaan wakaf, bisa pengelolaan dana non halal. Nah, itu semuanya tentu menjadi bagian dari tugas kepengawasan kita. Ya. Fungsi Basnas gimana? Basnas ya nanti harus lapor ke kalau unit misalnya ya. Misalnya Bank Mandiri, Bank BNI Syariah, unit pengumpul zakat. Nah, nanti afiliasinya dengan apa? Dengan Basnas langsung atau dengan Bank DKI apa namanya sahabat yang Basnasnya DKI? Basis DKI atau dengan dompet duafa. Nah, nanti kalau lapor ke Basnas tentu saja siapa afiliasi kita. Kalau dompet duafa nanti yang laporkan dompet duafa. Karena misalnya BNI bagian dari unit pengumpul zakat dompet duafa. Nah, kan ada LAS, ada BAS ya. Lembaga Amil Zakat, ada BAS, Badan Amil Zakat. Itu. Jadi itu makanya tadi nyebutin zakat wakaf sekilas tuh ya. Itu karena nanti ketika di bank dan kebetulan ada fungsi sosial bank di situ, kita juga harus tahu. Ketika dia combine antara fungsi sosial dan fungsi bisnis. Misalnya nih, di BNI Syariah, kebetulan saya di sana, jadi contohnya itu Pak ya, karena saya tahu. Misalnya kartu kredit Syariah Hasanah Kad. Nah, itu kan ada di BNI. Itu dikombinasikan dengan wakaf. Jadi wakaf ngutang pakai kartu kredit gitu. Nah, gimana itu hukumnya? Gitu kan ya? Boleh nggak orang wakaf pakai kartu kredit gitu? Nah, itu gitu. Itu diantaranya tugas DPS nanti mengeluarkan opini. Oke, gimana? Ini alurnya. Kalau masing-masing nanti Bapak Ibu, jadi kalau akan menjadi DPS bank, nanti ada tambahan 1 hari di opok-opok tentang perbankan. Termasuk case-case di perbankan nanti didalami lagi. Kalau sekarang ini tadi itu ilmu dasarnya, akad-akad itu dikuasai betul. Sehingga nanti begitu masuk pada case-case perbankan, kita sudah menguasai. Meskipun
selama pelatihan ini kan banyak contoh juga ya, masalah-masalah di perbankan, di koperasi dan lain-lain. Kalau bank sama koperasi penyaluran hampir sama Ustaz ya. Ya, cuman nggak ada LC ya. Nggak ada giro gitu kan. Begitu-begitu aja, tapi prinsip dasarnya secara garis besarnya sama. Hanya ini aja, keanggotaan, ini akadnya apa? Simpanan pokok, simpanan wajib, ini konstruksi akadnya apa? Mau musyarakah, mau apa? Nah ini DSN juga sedang mempersiapkan itu. Panduan untuk ini musyarakah atau apa? Atau musyarakah yang unik ya. Misalnya musyarakah ta'awuniyah, karena hak kan, koperasi itu juga nggak bisa mirip betul dengan musyarakah gitu ya, konsep musyarakah dasar. Nah itu sedang dalam kajian.